Aula Pondok Pesantren Ar-Rahma Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Dewan Hakim beserta anggota, yang kami hormati para ofisial dan panitra Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran antar santri Pondok Pesantren Ar-Rahma ke-7, teristimewa para peserta Musabaqah Tilawatil Quran cabang ceramah mulia, serta santriwan dan santriwati yang berbahagia. Dengan mengucapkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Musabaqah tilawatil Quran antar santri Pondok Pesantren Ar-Rahma ke-7 cabang ceramah mulia dimulai. Sebelum memulai perlombaan pada hari ini, marilah kita membaca Ummul Quran yang akan dipimpin oleh Dirgamawan Utama. Kepadanya kami silakan. Hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang bertugas pada cabang ceramah mulia kali ini adalah Siti Safira Az-Zahra, Ketua Dewan Hakim, Miftah Amalia sebagai anggota, Ustaz Zikri Iwan Musi sebagai anggota, Umairah Al-Khalifi sebagai panitra. Pembacaan tata tertib lomba yang akan dibacakan oleh Ketua Dewan Hakim, kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib perlombaan cabang ceramah kuliah peserta merupakan utusan dari kafilah telah ditentukan oleh panitia. Ketua kafilah wajib menyerahkan teks ceramah peserta saat akan ambil kepada Dewan Hakim dan judul ceramah yang ditentukan oleh panitia. Peserta memulai ceramah ketika lampu hijau menyala dan mengakhiri ceramah ketika lampu merah menyala. Durasi ceramah itu 8 sampai dengan 10 menit. Sekian tata tertib cabang ceramah mulia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, untuk penampilan pertama, peserta dengan nomor D
sibuk mempercantik diri, kita sibuk memperganteng diri, sampai lupa siapa wujud asli kita yang sebenarnya. Fenomena ini di mana kita terlalu sibuk membangun citra di mata orang lain, sampai lupa siapa diri kita yang sebenarnya. Al-Quran telah mengingatkan kita sejak berabad-abad. Salah satunya melalui surat Al-Hajj ayat 19 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Mereka lah orang-orang fasik. Makna dari ayat ini memberikan pesan yang sangat mendalam bagi kita semua. Melupakan Allah berakibat fatal. Jika seseorang melupakan Allah, maka dia akan perlahan lupa dengan jati dirinya yang hakiki. Padahal kita diciptakan olehnya sebagai hambanya yang memiliki tujuan, yaitu beribadah kepadanya. Menciptakan identitas palsu di hadapan orang lain. Orang yang sibuk mencari pengakuan dan identitasnya akan lupa diri sendiri. Orang yang lupa kepada Allah akan sibuk mencari pengakuan dan identitasnya. Dia menjadi orang yang kehilangan arah dan tujuan. Agar kita semua tidak kehilangan arah dan tujuan, marilah kita memperbanyak berdoa dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan oleh hawa nafsu dengan dunia yang sudah rusak ini. Sebagaimana pula dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan iman kalian. Maksudnya hadis ini mengajarkan bahwa yang paling utama di sisi Allah adalah bukanlah rupa dan harta kalian, tapi kebersihan hati dan keikhlasan hati saat beramal, bukan penampilan citra yang kita bangun di hadapan orang lain. Sebagaimana pula dijelaskan dalam bahwa halaman mu'min dan ya'rif qadarahu, celakalah orang yang tidak tahu diri. Jadi jika kita tidak ingin celaka, maka jangan biarkan hidup kita hanya habis untuk membangun citra, yang mana pujian manusia hanyalah ilusinya yang cepat pudar. Namun ridho Allah adalah kebahagiaan yang sejati dan abadi. Marilah kita semuanya membuang topeng-topeng kepalsuan ini dan kembali sebagai citra hamba-Nya, agar kita tidak lupa dengan diri kita sendiri dan kita tidak lupa pula dengan akhiratnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelum saya menutup dengan salam, saya ada sebuah pantun. Pak Fitri datang dengan berani. Pak Kiki, izinkan saya mengakhiri ceramah ini. Jangan kangen besok ketemu lagi. Selanjutnya, peserta dengan nomor D143 yang akan membawakan judul ceramah Indahnya Hidup dalam Ridho Allah. Sekali lagi, peserta dengan nomor D143 akan membawakan judul ceramah Indahnya Hidup dalam Ridho Allah. Kepada peserta dengan nomor D144, Anda bersiap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Arab sobahul khair, kata Inggris good morning,
Kekasih sedang menyelam. Menyelamnya di bawah pohon kurma. Terima kasih sudah menjawab salam. Saya doakan awet muda semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba 'ala dunya fana wa man salakal huda lahul ridha. Ahmaduhu subhanahu wa syukru 'ala ma sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fil ardi wa fis sama'. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bir rahmati wal huda. Sallallahu ala alihi wa sahbihi wa man iqtada. Amma ba'd. Fa usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati pendiri Pondok Pesantren Ar-Rahman, yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahman, yang saya hormati barisan Dewan Hakim yang arif dan bijaksana karena kecantikan dan ketampanannya yang selalu bikin saya terpana, beserta santriwan dan santriwati seperjuangan yang saya cintai. Salawat serta pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak bosan-bosannya kita lantunkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama marilah kita bersalawat. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Oi penonton pakai baju hitam, manis nian cat saus tiram, dapat salam dari abang Ilham. Semoga kita semua cepat khotam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, meraih keridhaan Allah adalah tujuan tertinggi dan teragung. Bahkan ia adalah tujuan para penghuni syurga. Oleh karena itu, indahnya hidup dengan ridha Allah adalah judul tausiah saya pada pagi hari ini. Ayyuhal ajyal su'ada, wahai generasi muda Islam, tujuan hidup seseorang itu berbeda-beda, dan tentunya tujuan hidup seseorang tidak jauh dari ingin hidup bahagia, ingin hidup kaya raya, ingin mobil berjajar di mana-mana, rumah bertingkat bak rumah inul daratista, tas dan sepatu berbahankan kulit buaya, betul? Namun kita tidak menyadari sehingga kita menjadi hamba yang rugi dan celaka. Dan tujuan hidup seorang muslim tidak hanya mencakup urusan dunia, tetapi juga urusan akhirat. Sebab tempat akhir manusia hanyalah syurga dan neraka. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah berfirman, hadza yaum, inilah hari kiamat, yauma'us shadiqina sidquhum, yang bermanfaat dari kebenarannya. Lahum jannat, mereka memperoleh syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhu, Allah ridha kepada mereka, wa radu an, dan mereka ridha terhadapnya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang nyata. Quran surah Al-Maidah ayat 119. Ladies and gentlemen, tujuan tertinggi Rasul kita adalah meraih keridhaan Allah. Bahkan kehidupan beliau hanya berporos untuk meraih keridhaan Allah. Beliau memohon kepada Allah untuk memberi petunjuk
Jadikanlah Engkau ridha dan ridhailah kami. Alhamdulillah hatta tarda. Segala puji bagimu hingga Engkau ridha. Maka dari itu tidak ada yang lebih dicintai, tidak ada yang lebih mulia, dan tidak ada yang lebih besar selain keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meraih keridhaan Allah adalah impian yang paling mulia, yang karenanya mata-mata orang alim menangis, hati-hati kaum sholihin bergetar, kaki-kaki bengkak karena salat di kegelapan malam. Oleh karena itu keridhaan ini Allah jadikan lebih tinggi dari syurga, sebagai karunia syurga. Untuk mencapai syurga, kehidupan seorang muslim harus sesuai dengan tuntunan agama, yakni beribadah kepadanya, menjalankan perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Jika begitu, maka Allah akan ridha kepada hambanya. Lantas, bagaimana sih cara agar kita ridha Allah? Karena ketika Allah ridho, apapun permintaan hambanya akan dikabulkan, termasuk hidup bahagia dunia dan akhirat. Cara yang dapat kita lakukan ada 3. Yang pertama, iman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya. Kita sebagai seorang muslim harus benar-benar yakin akan adanya Allah dan apapun yang diciptakannya. Dalam Al-Quran ada beratus-ratus ayat yang berbicara tentang iman. Kalau kita ambil kesimpulan dari ayat tersebut, dapat kita katakan bahwa orang yang beriman memiliki hati yang mulia dan bersih, yang perilakunya hanya selalu mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Ketaatan seorang hamba kepada Rabb-Nya dapat diwujudkan dengan takwa, meninggalkan larangannya dan menjalankan perintahnya. Coba saya tanya, sudah berapa maksiat yang telah kita lakukan? Sudah berapa dosa yang kita tanggung? Tidak tahu kan? Tapi kita tidak menyadarinya, sehingga kita menjadi hamba yang rugi dan celaka. Maka dari itu, marilah kita sama-sama bertobat. Jika kita ingin menjadi hamba yang beruntung, marilah kita bertakwa kepada Allah. Karena dengan takwa, kita akan selalu menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengikuti sunnah Rasul dan kitabnya. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnah Rasul dan kitabnya. Jika kita berpegang teguh kepada keduanya, maka kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika begitu, kita tidak akan diragukan lagi bahwa surga terbuka untuk hamba yang selalu mengharap ridhonya. Ladies and gentlemen, blessed by Allah. Dari ceramah singkat yang saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan, jika hidup kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan hidup bahagia di dunia dan akhirat, serta kita akan selalu hidup di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Tutup luka tangan Kak Man. Makan gado-gado di rumah Aisyah. Mari kita kuatkan iman, capai ridho Sang Maha Kuasa. Nak 2 pantun seiring. Abang Zaki si tukang begal, tebang pohon ketipanannya. Karena kaki saya udah pegal, saya mohon jangan bertanya. Aku lupa lihada wastaghfirullahal azim, innahu wal ghafurur rahim. Akhirul kalam billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, peserta dengan nomor D144 akan membawakan judul ceramah Baper sama Manusia
manusia tapi datar sama Allah. Sekali lagi, beserta dengan nomor D144 adalah orang bicara datar sama manusia tapi datar sama Allah. Kepada peserta dengan nomor D145 agar bersiap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pendiri Pondok Pesantren Ar-Rahmah, yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahmah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para majelis dewan hakim yang arif dan bijaksana dan semua hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan ridhonya lah kita masih bisa berkumpul di aula ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selawat mengiringkan salam. Tak lupa kita senantiasa mengirimkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nampaknya di antara kita masih banyak yang tidak berselawat kepada Nabi. Kata Nabi, orang yang pelit itu bukanlah ketika barangnya dipinta ia tidak memberi. Kata Nabi, orang yang pelit itu bukanlah hartanya dipinta ia tidak memberi. Tetapi kata Nabi, orang yang pelit itu apabila namaku disebut mereka tidak mau berselawat kepadaku. Para malaikat mampu menghitung tetesan hujan yang ada di muka bumi ini, mampu menghitung tetesan hujan yang ada di lautan, mampu menghitung tetesan hujan yang ada di daratan. Tetapi para malaikat tidak mampu menghitung pahala orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu kita yang berselawat kepada Nabi mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini saya mengajak diri saya dan seluruh jemaah sekalian untuk merenungkan satu fenomena yang sering terjadi di diri kita dan bahkan di sekitar kita. Fenomena itu adalah baper sama manusia tapi datar dengan Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 60 dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Yang artinya apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kamu kepada Tuhan yang Maha Pengasih, mereka menjawab, siapakah Tuhan yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan? Maka petunjuk itu semakin menjauhkan mereka dari kebenaran. Quran surah Al-Furqan ayat 60. Ayat di atas menggambarkan sikap orang-orang ketika disuruh tunduk dan sujud kepada Allah, mereka meremehkan dan mereka menjauhkan dan meremehkan. Fenomena seperti ini jamaah sekalian sering terjadi di diri kita tanpa kita sadari. Saat Allah memanggil kita melalui azan, melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui nasihat-nasihat yang baik, hati kita datar dan tidak tersentuh. Tetapi
Ketika ada manusia yang tidak menyapa, menyindir, dan mengeluarkan perkataan-perkataan yang kita tidak sukai, hati kita langsung baper, sedih, dan tersinggung dalam-dalam. Dalam hadis Nabi SAW yang artinya, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga Allah dan Rasulnya ia cintai daripada selain keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis di atas menegaskan bahwa kepekaan hati kita harus lebih besar kepada Allah dan Rasulnya daripada manusia. Kalau kita terguncang oleh ucapan seseorang, maka seharusnya ayat-ayat Allah lah yang membuat kita tersentuh, sedih saat melakukan dosa dan sedih saat melalaikan perintahnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan, ketika ada teman kita tidak menyapa, hati kita langsung panas. Ketika kita tidak dipuji, kita merasa kecewa. Dan saat ada komentar buruk di media sosial, kita berpikiran berhari-hari. Ini yang dinamakan baper sama manusia. Kita mudah terguncang oleh ucapan dan perlakuan makhluk yang lemah. Namun saat azan berkumandang, kita sering menundanya. Saat ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hati kita tidak bergetar. Saat kita melakukan dosa, kita biasa saja. Dan saat Allah melimpahkan musibah, malah kita cepat mengeluh. Inilah yang dinamakan datar sama Allah. Kita lebih sensitif kepada manusia daripada Sang Pencipta. Mengapa hal ini bisa terjadi hadirin? Karena kita lebih sering menjaga pandangan kepada manusia daripada pandangan Allah. Kita lebih sibuk memikirkan komentar manusia daripada penilaian Allah. Kita lebih sibuk menjaga citra di hadapan manusia daripada menjaga hubungan dengan Allah. Hati kita sibuk diisi oleh dunia hingga kehilangan kepekaan akhirat. Mulai saat ini, mari kita latih hati kita agar selalu peka terhadap Allah. Kalau manusia mampu membuat kita sedih dengan satu kalimatnya, maka ayat-ayat Allah lah yang seharusnya membuat hati kita terguncang dalam-dalam. Beberapa cara hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, saat azan berkumandang, jangan ditunda. Yang kedua, banyak zikir dan tadabbur Al-Quran supaya hati kita menjadi lembut. Yang ketiga, perkuat sholat. Jadikan ia bukan rutinitas, tapi jadikan ia perjumpaan kita dengan Allah. Yang keempat, kurangi drama dengan manusia, perbanyak curhat dengan Allah. Sebelum saya mengakhiri ceramah saya pada pagi hari ini, saya mengajak seluruh jemaah untuk selalu berdoa kepada Allah. Semoga hati kita selalu diisi oleh iman dan Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk, dan berikanlah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal mahsyar wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah menjadikan hati kita peka terhadap perintahnya, tersentuh dengan ayat-ayatnya, dan kuat dalam menghadapi omongan manusia.
manusia. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, peserta dengan nomor D145 akan membawakan judul ceramah Pemuda Zaman Now Akhlak Rasulullah. Sekali lagi, peserta dengan nomor D145 akan membawakan judul ceramah Pemuda Zaman Now Akhlak Rasulullah. Kepada peserta dengan nomor D146 agar bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Rahmah, yang saya hormati barisan para dewan juri beserta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih berkumpul di ruangan kita cintai ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tidak memperpanjang mukadimah saya lagi. Saya beri judul ceramah saya pada pagi hari ini yang berjudul Generasi Pemuda Zaman Now. Hadirin rahimahumullah. Bayangkan betapa besar perjuangan, betapa banyak ujian dan rintangan telah Nabi Muhammad SAW telah lewati, akan tetapi ia tidak pernah menyerah. Tidakkah kita sadar bahwa kita sebagai generasi pemuda zaman now sudah seharusnya menerapkan apa yang sudah Nabi Muhammad SAW ajarkan? Kita semua harus tahu bahwa akhlak itu penting. Dulu saya adalah orang tidak peduli dengan etika. Namun ketika saya berada di lingkungan yang baik, saya menjadi sangat peduli dengan etika. Selain karena pengaruh lingkungan, ini semua juga karena pengetahuan yang saya dapatkan, dan ternyata ini semua bersumber dari Rasulullah SAW. Hadirin rahimahumullah. Perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan alam semesta jika bukan karena Rasulullah SAW.
146 akan membawakan judul ceramah indahnya hidup dan ridho Allah. Kepada peserta nomor D147 akan bersiap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma yang terhormat pendiri Pondok Pesantren Ar-Rahmah, yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahmah, dan yang saya hormati para barisan Dewan Hakim yang gagah, yang cantik-cantik, yang arif lagi bijaksana, beserta santriwan dan santriwati yang gagah-gagah, yang cantik-cantik, yang seperjuangan mencari ilmu, menuntut ilmu pada hari ini. Tak lupa kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat mulia ini dalam rangka melaksanakan MTQ ke-7 antar santri Pondok Pesantren Ar-Rahmah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat, ya Rasulullah salamun alaih ya Rafi'a syahli waddari abadayadi radal alamin ya semoga yang bersalawat tadi insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan mukadimah. Izinkan saya akan menyampaikan judul tausiah yang berjudul indahnya hidup dalam ridha Allah. Hadirin yang saya hormati, setiap manusia pasti menginginkan hidup yang bahagia, tenang dan penuh dengan keberkahan. Namun kebahagiaan yang sejati bukan diukur dari banyaknya harta, tingginya jabatan atau luasnya rumah, tetapi kebahagiaan yang sejati adalah ketika hidup kita diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dan bersyukur dalam setiap keadaan. Hidup tidak selalu mudah. Kadang kita diuji dengan kesulitan, tetapi di balik itu ada rahmat Allah yang besar. Orang yang sabar dan bersyukur akan selalu berada bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Namun sayangnya hadirin, masih banyak manusia yang belum merasakan indahnya hidup. Apa sebenarnya indahnya hidup di dunia ini? Jadi timbulnya pertanyaan pada pagi hari ini. Sebenarnya sebagai jawabannya dapat kita temukan dengan tegas dan jelas dalam kitab suci kita, yakni Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Allah berfirman, "Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum." Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kemenangannya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka memperoleh surga yang mengalir yang di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Quran surah Al-Maidah ayat 119. Majelis hakim yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Apa kata saya? Wahai teman-temanku, kita hidup dalam ridha Allah. Betul? Itu seperti berjalan di jalan yang terang. Setiap langkah terasa ringan, hati tenang, dan segala urusan kita dimudahkan. Akan tetapi hidup tidak ada ridha Allah itu seperti berjalan dalam kegelapan. Ada kesenangan tetapi tak ada ketenangan. Betul hadirin? Mari kita renungkan bersama-sama. Apakah selama ini kita hidup untuk mencari ridha Allah atau justru masih sibuk mencari ridha manusia? Jangan sampai kita berbuat tetapi semuanya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena niat kita salah. Mulai hari ini dan seterusnya, mari kita perbaiki niat kita semua. Kuatkan iman, kuatkan tekad, dan luruskan tujuan hidup kita, dan kita akan dimudahkan. Hati kita akan tenteram dan akhir hidup kita insya Allah akan mati husnul khotimah. Semoga yang hadir di sini atau yang tidak hadir di sini, saya doakan semuanya dimasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai olehnya dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, sabar dan bersyukur dalam setiap keadaan. Hidup tidak selalu mudah. Berbakti kepada orang tua, ridha Allah bergantung kepada ridha mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata yang artinya berikut ini. Ridha Allah bergantung kepada ridha mereka, dan murkanya Allah bergantung kepada murkanya orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang saya banggakan, maka selama kita berbakti menghormati orang tua, insya Allah hidup kita akan dipenuhi keberkahan. Mungkin hanya inilah yang saya dapat sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Nah, dengarlah. Matahari pagi bersinar cerah, burung berkicau penuh makna. Santri Ahmad hatinya indah karena selalu dekat dengan Allah Ta'ala. Nak buat pantun sekali, jalan-jalan ke pasar beli ketan, ketemu ustaz bawa sepeda tua. Kalau ceramah saya ada kesalahan, maaf ya teman-teman, namanya juga manusia saya ini. Hidup tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, saya akhir kalam. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beserta dengan nomor D 147 akan membawakan judul ceramah Baper sama manusia tapi datar sama Allah. Selanjutnya, peserta dengan nomor D 147 akan membawakan ceramah dengan judul Baper sama manusia tapi datar sama Allah. Kepada peserta dengan nomor D 148 agar bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pendiri Pondok Pesantren Ar-Rahmah, pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahmah, Dewan Hakim yang alim lagi bijaksana, dan saya banggakan teman-teman yang berbahagia. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Beliau telah memberi nikmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini, di acara MTQ yang ke-7 Pondok Pesantren Ar-Rahmah. Salawat kirimkan dengan salam tak lupa kita kirimkan buat junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum saya ceramah, saya ada sebuah lagu. Al-Arabiyyah lughatul Qur'ani, Al-Arabiyyah lughatul Tirjimani, surjami kulli mustabil wa qaidi, kalamu bi lughatil arabiyyati, kalamu biha tilati mahabbah li rasulillahi nabiyyi rahmah, dan takalam bihi ibadah wa as-salatu ila Allahi sa'adah. Huna nakhafu hunaka nakhafu fi aymanika fi aymaki fi aymanika nunafat. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan sebuah ceramah saya yang berjudul Baper sama manusia tapi datar sama Allah. Pasti kita tidak asing dengan namanya baper, singkatan dari bawah perasaan. Kita sering sekali baper terhadap manusia. Ketika teman kita tidak membalas pesan kita, kita baper. Ketika pasangan kita lupa memberi kabar, kita baper. Ketika ada kelihatan teman kita yang kelihatannya lebih sukses, kita baper. Bahkan hanya karena unggahan di media sosial yang merasa tersindir, hati kita langsung teriris. Kita mencurahkan segala energi dan emosi kita untuk disuruhkan oleh sesama manusia. Quran Surah Al-Furqan ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sering sekali kita di hadapan Allah kita disuruh bersikap datar, tidak ada rasa gejolak emosi yang kuat. Contoh-contoh perbandingan yang mencolok. Yang pertama, kita bisa berjam-jam menunggu perasaan desam dari seseorang yang kita sayangi. Rasa cemas dan merasa gelisah. Tapi berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk menunggu balasan dari Allah, untuk menunggu jawaban dari Allah saat kita berdoa. Mungkin kita baru berdoa 5 menit sudah buru-buru mengeluh, oh doa saya belum dikabulkan. Yang kedua, terbuka oleh perkataan manusia, tersentuh perintah Allah. Kita bisa begitu sensitif saat mendengar ucapan yang tidak berangkat dari orang lain. Kita bisa memendam sakit berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, mengaji, atau beramal, kita sering mengabaikannya. Seolah-olah hati kita tidak tergerak. Hati kita tidak tergerak dan tidak ada rasa baper terhadap Allah. Dan ketiga, memuji manusia versus memuji Allah. Kita sangat mudah terhanyut oleh pujian dan senyuman dari orang lain. Kita akan merasa senang dan bersemangat. Sebaliknya, kita bisa sangat sedih dan jatuh ketika dikritik atau diremehkan. Namun justru kita bisa sering kehilangan kesempatan untuk mendekat diri kepada Allah. Kita menunda sholat, lalai berzikir, dan tidak merasa rugi saat kehilangan berharga kepadanya. Padahal Allah lah yang mencipta dan memiliki segalanya. Kontraksi ini menunjukkan bahwa orientasi cinta kita keliru. Bahkan baperlah, mari kita alihkan baper kita, alih perasaan sensitif itu kepada Allah. Baperlah ketika lalai berzikir karena kita telah menyiapkan waktu bersamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan cinta kita sepenuhnya kepadanya sehingga kita bisa menjadi hamba-hambanya. Dan kasih sayangnya. Baiklah sampai sinilah ceramah saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, peserta dengan nomor D148 akan membawakan judul drama Kita Tapi Lupa Bersyukur. Peserta dengan nomor D148 akan membawakan judul drama Kita Tapi Lupa Bersyukur. Kepada peserta dengan nomor D150 agar bersiap-siap.
biru laut seperti kolam. Haus pandai menyelam dari lubuk hati yang paling dalam. Saya buka ceramah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat pendiri Pondok Pesantren Ar-Rahman, dan saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahman, dan saya hormati barisan Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, beserta para majelis guru dan santriwati yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di aula yang tercinta ini dalam rangka melaksanakan MTQ ke-7 antar santri Pondok Pesantren Ar-Rahman. Yang kedua kalinya, sholawat beriringan salam. Tak lupa pula kita curahkan kepada belahnya jantung Siti Aminah, pahlawannya Abdullah, pahlawannya revolusi dunia Islam. Raja yang bijaksana namun tak butuh istana, raja yang dihormati namun tak gila kehormatan. Ya Allah, bermandikan darah, dihujani dengan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Dengan mengucapkan dua kalimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang berselawat maupun yang mendengarnya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, saya tidak akan memperpanjangkan mukadimah saya lagi. Langsung saja saya masuk judul tausiah saya yang berjudul Pintar Tapi Lupa Bersyukur. Hadirin yang berbahagia, di era informasi, kecerdasan dan ilmu pengetahuan dan gelar akademik menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang, kita berlomba-lomba menyekolahkan anak-anak kita setinggi-tinggi mungkin, dan kita berjuang mendapatkan gelar S1 di University of Wisconsin Madison dan S2 di University of California, bahkan S3 dan bahkan bukan ke negara asalnya membawa gelar doktor dan profesor. Hal itu adalah sangat baik dan sangat dianjurkan dalam agama kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun ada sebuah penyakit hati yang seringkali diiringi dengan nikmat kecerdasan ini, yaitu penyakit yang lebih berbahaya dan kebodohan itu sendiri adalah penyakit lupa bersyukur dan cenderung terhadap ilmu. Sesungguhnya hingga ia menganggap Allah sebagai sumber utama, sebagaimana di dalam Al-Quran Ibrahim ayat 7 yang menegaskan, wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkanmu, la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la azidannakum, niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu, wa la in kafartum, dan jika kalian mengingkari nikmatku, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Hadirin yang berbahagia, di mana seorang memiliki kecerdasan, kemampuan yang luar biasa, namun praktiknya mereka lalai atau tidak mengakui nikmat dan karunia yang Allah berikan kepadanya, yaitu berupa nikmat duniawi dan nikmat agama. Sebagaimana dalam hadis Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, para
riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang pertama, hakikat kecerdasan nikmat dari Allah. Poin yang pertama yang harus kita tanamkan dalam hati adalah kecerdasan, kemampuan yang luar biasa dan menganut dan menganalisa dan daya ingat yang kuat dan pemikiran yang cemerlang yang kita miliki bukannya hasil usaha kita sendiri, melainkan titipan dan nikmat agung yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah yang mengajarkan manusia membaca Al-Quran ketika mereka mengerjakan suatu soal yang sulit dari pendidikan conglatan atau ketika mereka lulus dari suatu ujian dan suatu masalah keberlian. Kepada siapa pujian itu kembali? Tentu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang yang pintar tapi lupa bersyukur berkata, ini adalah hasil kerja kerasku, ini karena otakku memang encer. Wajar aku kan sukses, aku kan pintar. Bahwa perkataannya itu merasa sombong dan ia lupa bahwa otak yang encer itu ciptaan Allah dan pemahamannya itu datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melupakan pemberian nikmat. Akibat melupakan pemberian nikmat, orang pintar tapi lupa bersyukur, lebih fokus pada pencapaian dirinya dan mengabaikan peran Allah sebagai sumber segala nikmat, sehingga ia menganggap ini semua adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Contohnya orang cerdas dan celaka karena kesombongannya adalah iblis. Iblis bukanlah makhluk bodoh, ia adalah ahli ibadah, ia taat sebelum diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Ia tahu tentang Allah, ia tahu tentang surga dan neraka, ilmunya pun tinggi. Namun apa yang membuat terus sedar di rahmat Allah bukan karena kebodohannya, tapi karena kesombongannya, merasa kepintaran dan asal usulnya itu dari api lebih baik daripada Adam yang diciptakan dari tanah liat. Inilah bahayanya ketika kecerdasan tidak diiringi dengan rasa syukur, maka tertanam di dalam dirinya sifat sombong, merasa diri yang paling hebat dari orang lain, meremehkan orang yang tidak secerdas dengan dirinya. Puncaknya pun tidak lagi butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, meningkatkan kenikmatan. Akibat melupakan pemberian nikmat, yang merasa cenderung dan merasa sombong dengan ilmunya dan sering mengingkari. Contohnya Korun mempunyakan harta kekayaan yang berlipat-lipat, tapi ia lupa kepada Allah. Korun mempunyakan harta kekayaan dengan ahli kepintaran, berbisnis dan mengelola aset. Ia lupa bahwa kepintarannya itu hanyalah Allah yang diberikan kepadanya. Namun datanglah azab dari Allah. Akibatnya Allah menenggelamkan seluruh harta bendanya ke dalam perut bumi. Itulah pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Berdirinya saya ini, saya akan menyampaikan dengan demikianlah ceramah saya pada siang hari ini. Semoga yang saya dapat sampaikan semoga dapat bermanfaat. Semoga apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tamyi'il aryar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadun Nabil Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan amilai afdalih amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana beserta santriwan dan santriwati yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmatnya dan ridhonya kita bisa berkumpul di tempat yang tercinta ini dalam rangka MTQ ke-7 antar santri Pondok Pesantren Ar-Rahmah. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum saya memulai ceramah ini, marilah kita bersama-sama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sekali lagi, sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Semoga kita berselawat tadi mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul tausiah saya, yaitu hebat di dunia tapi lupa investasi akhirat. Hadirin rahimakumullah. Zaman sekarang kita hidup di era di mana semua hal serba cepat. Teknologi berkembang pesat, informasi mengalir deras, dan manusia berlomba-lomba menuju capaian dunia. Apa itu capaian dunia? Yaitu jabatan, harta, pengaruh, popularitas, dan semua yang tampak indah di mata. Hadirin, apakah salah kita menjadi orang sukses? Tidak. Islam tidak pernah melarang kita menjadi kaya, pintar, dan berprestasi. Tapi yang salah apa? Ketika kita terlalu fokus mengejar dunia sampai melupakan akhirat, melupakan Allah, dan lupa bahwa hidup yang sesungguhnya adalah, dan lupa bahwa hidup kita akan berakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu dunya wal akhirah wala tansa tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin." Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, dan janganlah lupa kamu ambilkan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain.
dan berbuat baiklah dan sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Hadirin rahimakumullah, apa konteks ayat ini? Ayat ini ditunjukkan kepada Qarun. Qarun adalah orang yang sangat kaya raya pada zamannya Nabi Musa alaihi salam. Qarun kekayaannya itu sangat luar biasa, sampai-sampai hadirin kunci-kunci Qarun itu dipikul oleh beberapa orang yang sangat kuat. Namun sayangnya Qarun sangat sombong. Ia berkata bahwasanya harta yang ia miliki adalah hasil ilmunya sendiri, bukan karena Allah. Hadirin yang menolak bersedekah, menolak kebenaran, bahwasanya harta kekayaannya itu dipergunakan untuk kesombongan, maka Allah benamkan hartanya ke dalam bumi sebagai peringatan bagi kita semua. Apa pelajaran dari ayat ini? Allah tidak melarang kita punya harta, tapi Allah perintah, tapi Allah tidak melarang kita, tapi Allah melarang kita mempunyai harta. Hadirin rahimakumullah, coba kita evaluasi diri kita masing-masing. Kita rajin update status story, tapi jarang membaca Al-Quran. Kita semangat untuk bangun subuh, tapi susah untuk bangun tahajud. Kita rajin ikut seminar, pelatihan, kursus, tapi jarang hadir di majelis ilmu agama. Saudaraku seiman dan setanah air, hidup ini hanyalah sementara, akhiratlah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita investasi akhirat? Yaitu dengan sedekah, dengan ikhlas. Walaupun sedikit akan Allah lipat gandakan. Berbakti kepada orang tua, ridha Allah tergantung kepada mereka, dan menuntut ilmu yang bermanfaat akan menjadi amal jariah. Marilah hadirin kita bersama bertobat sebelum ajal menjemput kita. Dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang cerdas bukan orang yang mampu menahan. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi orang yang cerdas bukan hanya orang yang ranking 1, bukan pengusaha sukses, tapi orang yang cerdas adalah orang yang mampu membawa bekal kehidupan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata dari saya kurang berkenan di hati santriwan dan santriwati, saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, peserta dengan nomor D152 akan membawakan judul ceramah ketika disebut topik kosong. Selanjutnya, peserta dengan nomor D152 akan membawakan judul ceramah ketika disebut topik kosong. Kepada peserta dengan nomor D155 agar bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat pendiri Pondok Pesantren Ar-Rahmah, yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahmah, dan yang saya hormati dan saya muliakan para dewan hakim yang alif lagi bijaksana, dan yang saya muliakan dan saya banggakan kawan-kawan seperjuangan dengan saya, santriwan santriwati yang insyaallah masuk jannah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yakni karena nikmat dialah kita dapat berkumpul di aula ini dalam rangka MTQ ke-7 Pondok Pesantren Ar-Rahmah. Dari sebagian banyaknya nikmat Allah, di antaranya yang kita rasakan sekarang, menghirup udara lalu kita buangkan kembali. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang dikatakan Allah, la in syakartum, apabila kamu syukur nikmatku, la azidannakum, akan kutambah nikmatku untukmu, wala in kafartum, dan apabila kamu kufur atas nikmatku, inna adabi lasyadid. Untuk yang kedua kalinya, marilah kita kirimkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rela dihujani anak panah, diselimuti oleh pedang, dan bercucuran darah demi menegakkan suatu kalimat la ilaha illallah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya memulai tausiah, saya mengajak hadirin untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad hasil bihi al-maram. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad hasil bihi al-maram. Baiklah, tanpa memperbanyak mukadimah saya lagi, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Ketika Hati Sibuk Tetapi Kosong. Hadirin yang berbahagia, ketika hati disibukkan dengan urusan dunia, tetapi kita sampai lupa dengan urusan akhirat. Yang mana yang sekolah sibuk ingin lulus, dan yang lulus sibuk ingin kuliah, dan kuliah ingin cepat mendapat gelar. Yang kecil sibuk ingin besar, dan besar ingin dewasa, dan yang sudah tua baru ingin beramal kepada akhirat. Kenapa pada waktu tua ia baru beramal kepada akhirat? Apa faktornya? Faktornya adalah waktu mudanya. Kenapa waktu mudanya? Karena pada waktu mudanya ia melalaikan waktunya untuk urusan dunia, sesampai ia melupakan dengan urusan akhirat. Seperti apa yang terjadi kepada pemuda negeri kita ini. Tidak sedikit pemuda yang menggunakan narkoba. Di sini kita tahu bahwa peran orang tua sangatlah penting untuk anak muda seperti kita. Seperti apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naran وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat yang keras dan kasar, yang tidak pernah durhaka kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi di sini khususnya untuk laki-laki, untuk mengingatkan keluarganya dengan nasihat yang sangat baik agar tidak terjerumus ke dalam lembah kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Aku menurut persangkaan hambaku ketika ia bersamaku, dan aku bersamanya ketika ia berdoa kepadaku. Allah bersama kita ketika kita berpersangkaan kepadanya, dan Allah mengabulkan doa kita tetapi tidak tahu itu kapan. Tetapi sayangnya kebaikan Allah ini banyak dikufurkan oleh manusia. Kebaikan Allah ini banyak dikufurkan oleh manusia dan didustakan oleh manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana yang kamu dustakan? Tidak sedikit manusia yang melakukan maksiat di dunia ini. Itulah yang membuat hati kita tidak tenang. Lalu apa yang membuat hati kita tidak tenang? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman mengingat Allah, hati mereka selalu menjadi tenang dan tenteram. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati kita akan selalu menjadi tenang dan tenteram. Allah sendiri yang mengatakannya. Dengan mengingatnya hati kita menjadi tenteram. Perbanyaklah mengingat Allah dan jangan mengingatnya yang membuat dirimu terluka. Ingat wahai pemuda, hubbul riasati da'un wa la da'alahu. Cinta kesukaan adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Cintailah Allah, sudah tentu balasannya surga. Jangan mencintai hartamu, jangan terlalu mencintai mobilmu yang mengkilat, dan juga jangan terlalu mencintai rumahmu yang bertingkat-tingkat, dan jangan terlalu mencintai pacarmu karena itu maksiat. Betul hadirin? Baiklah, saya nengok Ayub di sana tulah kantuk, abang di siko sudah ngok. Mungkin batas kowe ceramah saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang sudah saya perbuat di depan. Fakian Atihosi, sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, peserta dengan nomor D155 akan membawakan judul ceramah Pintar Tapi Lupa Bersyukur. Sekali lagi, peserta dengan nomor D155 akan membawakan judul ceramah Pintar Tapi Lupa Bersyukur. Kepada peserta dengan
Ahmadi, pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahmah. Yang saya hormati barisan Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, beserta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, salawat besertakan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab beliaulah kita tahu membedakan antara hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang ganteng dan yang cantik, serta jalan menuju ke surga dan jalan menuju ke neraka. Betul apa betul? Baiklah, tanpa memperpanjangkan mukadimah saya lagi, langsung saja judul tausiah saya pada hari ini, yaitu pintar tetapi lupa untuk bersyukur. Hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan ini kita seringkali mengagumi orang-orang yang dianugerahi kepintaran, mereka yang cerdas secara akademis, mereka yang memiliki jabatan tinggi, atau bahkan mereka yang memiliki kesuksesan yang berlipat ganda. Namun di antara mereka ada yang melupakan satu hal penting, yaitu bersyukur. Bersyukur adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai orang yang beriman. Karena tidak ada dalam kehidupan kita yang luput dari yang namanya nikmat Allah. Bahkan setiap saat, setiap menit, atau setiap detiknya kita selalu memanfaatkan, selalu menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmatnya adalah kepintaran. Pintar adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika tidak dibarengi dengan rasa syukur, ia bisa menjadi bumerang. Seseorang yang pintar akan mudah terperosok ke dalam kesombongan, karena ia merasa bahwa kesuksesannya, kepintarannya semata-mata hasil dari kerja keras dan otaknya sendiri, bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, niscaya azabku sangatlah pedih. Hadirin rahimakumullah, orang yang pintar tetapi dia lupa untuk bersyukur, pada dasarnya ia telah melakukan kufur nikmat, yaitu mengingkari nikmat Allah atau tidak menerima nikmat Allah dengan baik. Ada beberapa bahaya kufur nikmat, yaitu yang pertama, hilangnya ketenangan hati. Hatinya selalu merasa gelisah dan merasa kurang. Akibatnya jauh dari rasa damai yang pada dasarnya didapatkan dari rasa bersyukur. Yang kedua, kehilangan. Yang kedua, nikmatnya dicabut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah saja mencabut nikmatnya yang telah diberikan kepada kita.
merasa kurang. Ia selalu membandingkan dirinya kepada orang-orang yang lebih memiliki harta. Padahal ia sudah memiliki segalanya. Dan yang terakhir, terkena azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada kita bahwa azab bagi orang yang kufur nikmat sangatlah pedih. Mari kita renungkan kisah Sa'ladah bin Khatib al-Ansari, seorang sahabat Nabi yang dulunya adalah seorang yang miskin. Namun saat dia meminta didoakan oleh Rasulullah agar menjadi orang yang kaya raya. Setelah itu dia menjadi orang yang kaya raya. Kalau dibandingkan dengan sekarang, rumahnya yang seperti istana, mobilnya ada di mana-mana, bahkan kebun sawitnya hanya 10 hektar saja. Hadirin rahimakumullah, pintar dan cerdas memanglah penting, tetapi itu hanyalah alat. Nilai dari kepintaran adalah bagaimana caranya kita untuk menggunakannya. Apakah untuk kemaslahatan umat atau hanya kepentingan diri sendiri yang menyerumuskan kepada kesombongan? Betul apa betul? Kebanyakan di antara kita pasti bertanya-tanya, bagaimana sih caranya agar kepintaran selaras dengan rasa syukur? Yaitu dengan 4 cara. Yang pertama, syukur dengan lisan. Yang kedua, syukur dengan hati. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Dan yang keempat, lihat ke bawah dalam urusan dunia. Semoga kita semua terhindar dari sifat kufur dan menjadi hamba-Nya yang pandai bersyukur. Gunakan kepintaran untuk berbuat kebaikan, membantu sesama dan bermanfaat bagi agama. Jangan gunakan untuk kesombongan dan untuk menipu atau perbuatan maksiat lainnya. Hadirin rahimakumullah, jadilah orang yang pintar, tetapi jangan pernah lupa untuk bersyukur. Karena orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hati dan perasaannya untuk selalu taat dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Jalan-jalan ke Auguri, jangan lupa membeli teri. Usai sudah tausiah saya pada hari ini, jangan rindu, karena kita akan bertemu lagi di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, peserta dengan nomor D157 akan membawakan judul ceramah Hebat di Dunia Tapi Lupa Investasi Akhirat. Sekali lagi, peserta dengan nomor D157 akan membawakan judul ceramah Hebat di Dunia Tapi Lupa Investasi Akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma
tanpa memperpanjangkan kata-kata mukaddimah, adapun judul ceramah saya pada kesempatan kali ini yaitu hebat di dunia tapi lupa investasi akhirat. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin, ayat di atas menjelaskan bahwa Islam tidak melarang manusia untuk menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang hebat di dunia, tetapi sebagai peringatan yang keras agar jangan sampai kesuksesan di dunia melupakan keinvestasi akhirat. Dunia adalah ladang amal, bukan tempat tinggal yang abadi. Hadirin rahimakumullah, ayat di atas turun sebagai tanggapan dari kisah Qarun yang sombong karena kekayaannya, yaitu yang dijelaskan dari ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah seseorang yang amat angkuh karena harta yang melimpah. Qarun, nama yang disebut dalam ayat tadi, ialah anak dari paman Nabi Musa alaihissalam. Namun sayangnya hadirin, sifat dan keangkuhannya tidak mencerminkan garis keturunannya. Hal tersebut menyerupi bahwa karakter seseorang tidak tergantung pada garis keturunannya, melainkan terletak pada karakter kepribadiannya. Qarun melampaui batas dengan mengambil hak-hak orang lain secara tidak adil, hingga akhirnya keangkuhan Qarun terhadap hartanya membawanya ke dalam kebinasaan. Dan di saat para kaumnya mengingatkannya tentang kesombongannya, ia tetap tidak memperdulikan. Akibatnya hadirin, Allah menenggelamkan semua hartanya ke dalam tanah atas ganjaran dari sikapnya. Dan sekarang lebih kita kenal dengan harta tersebut adalah harta karun. Hadirin rahimakumullah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan makna setiap kalimat yang terdapat di dalam Quran surah Qasas ayat 77. Yang pertama, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang Allah telah anugerahkan kepadamu. Maksudnya ialah seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya yang menggunakan apa yang telah Allah berikan kepadanya berupa kekayaan
Dengan berakhirnya peserta D157, maka berakhir pula masa bakal cabang ceramah ulia. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum